Dua channel ini membuat konten dengan konsep yang sama, yaitu cerita motivasi dengan animasi stickman. Dan bisa dibilang keduanya ini berhasil semua, teman-teman. Mulai dari channel ini yang bisa mendapatkan eh, jutaan views ya, hanya mengupload sekitar sedikit video saja, mereka sudah berhasil mendapatkan view itu jutaan, teman-teman. Dan untuk channel ini itu target luar negeri. Dan saya akan membuat konten seperti ini, teman-teman ya, di video ini secara full tutorialnya. Jadi simak videonya sampai selesai. Dan apakah channel seperti ini ataupun konten seperti ini bisa dimonetisasi? Sekarang kita lihat dulu, teman-teman, untuk channel ini kita bisa lihat di bagian komentar. Ternyata bisa dimonetisasi, teman-teman ya. Untuk channel ini sudah ada super thanks-nya. Artinya konten seperti ini berhasil dimonetisasi di YouTube. Sekarang saya akan buat konten seperti ini, dan apabila kalian ingin meniru konsep ataupun tutorial yang saya berikan, simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut ya, saya akan lihatkan dulu ya konten ataupun channel saya yang sudah saya targetkan ke luar negeri. Sebelumnya channel saya itu ya, itu targetnya Indonesia, tetapi saya ubah dengan settingan yang saya bikin ya, teman-teman. Ternyata settingan yang saya bikin itu ampuh. Ini merupakan channel saya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat channel saya ini adalah video short target luar negeri. Sebelumnya channel saya ini adalah targetnya Indonesia, tetapi saya sudah buat settingan yang saya buat ya, settingannya itu target luar negeri. Nanti saya akan lihatkan untuk settingannya untuk kalian juga bisa tiru di sini ya. Ini kalian bisa lihat ya, penghasilan short saya itu, ini view-nya belum besar, teman-teman ya, masih di bawah 10.000 view atau di bawah 5.000 view. Ini satu video aja udah dapat ribuan rupiah ya, yang paling tinggi 12.000 ya, teman-teman. Kalian bisa lihat ini, apabila kita dapat view itu ratusan ribu aja udah lumayan penghasilannya, teman-teman ya. Dan saya mendapatkan RPM-nya itu 1,5 ribu ya, untuk 1000 penayangan tak dilewati. Kita bisa lihat di bagian ini. Kalian bisa lihat ya, untuk view 12.000 ini, itu untuk audiensnya, saya mendapatkan eh, paling tinggi itu India, Amerika Serikat, Filipina, Indonesia, dan Kanada. Ya, dan pendapatannya itu 12.000 dari 12.000 view. Dan RPM-nya sekitar 1,8 ribu rupiah. Ya, terus di sini kita bisa lihat lagi. Di sini saya dapat 5.000 view, dan audiens yang saya dapat itu paling tinggi Amerika Serikat sekitar 24%, teman-teman. Terus Filipina, Inggris Raya, dan India. Dan jika kalian ingin menargetkan luar negeri, ya harus ada settingannya, teman-teman. Nanti saya lihatkan untuk settingannya. Dan di sini saya mendapatkan 5.000 view dan saya mendapatkan 7.000 rupiah. Dan RPM-nya tinggi ya, 2.000, teman-teman. Untuk 1.000 RPM yang tak dilewati atau 1.000 penayangan tak dilewati. Sekarang saya lihatkan dulu untuk settingannya, teman-teman, supaya kalian bisa juga meniru konsep ataupun settingan yang saya buat ini. Masuk saja langsung ke Google ya, kita ketik aja YouTube Studio, nanti akan muncul di bagian atas, lalu kita klik aja. Dan jika sudah masuk ke halaman youtubestudio.com ya, lalu kalian bisa pergi ke menu setting. Untuk menu setting itu di bawah pojok kiri. Sekarang jika sudah mendapatkan halaman seperti ini ya, saya akan lihatkan settingan yang saya sudah buat, teman-teman, dan hasilnya itu sesuai ekspektasi. Di bagian umum itu tidak usah kalian ubah-ubah, teman-teman ya. Lalu di bagian channel itu, di bagian negara domisili ini kalian bisa pilih Indonesia. Kenapa Indonesia? Kenapa nggak Amerika, Bang? Karena kalau kalian memilih Amerika Serikat, apabila channel kalian belum dimonetisasi atau sudah dimonetisasi, itu akan dipersulit oleh YouTube. Nah, apabila channel kalian belum dimonetisasi, kemudian kalian bikin negara domisili ini Indonesia atau Amerika. Misalnya kalian memilih Amerika ya, teman-teman. Lalu nanti akan dipersulit untuk kalian yang ingin sudah mendapatkan pin AdSense ya. Nanti itu akan dipersulit. Dan apabila channel kalian sudah dimonetisasi juga, lalu kalian ubah misalnya ke Amerika Serikat, itu nanti untuk pajaknya akan dipersulit juga, teman-teman. Jadi cara supaya aman ya, kalian bisa pilih negara domisilinya Indonesia saja ya, karena saya pun memilih domisili Indonesia. Dan settingan yang paling penting itu di bagian default upload. Tuh, untuk bahasa video atau bahasa dan sertifikasi teks ini kalian bisa pilih Inggris ya. Dan inilah settingan yang memungkinkan kita mendapatkan penonton target luar negeri ya. Lalu untuk bahasa judul dan deskripsi ini tetap bahasa Inggris juga. Nah, jadi ini adalah settingan yang saya buat dan saya sudah mendapatkan penonton target luar negeri. Hasilnya tadi sudah saya lihatkan, teman-teman. Nah, seperti itu aja. Dan untuk kategori ini ya, misalnya konten kalian itu sesuaikan saja. Misalnya konten kalian itu hiburan atau edukasi, ya tinggal teman-teman pilih aja. Nah, jika sudah, tinggal kalian simpan seperti itu ya.
Nah, pertanyaannya, Bang, saya sudah membuat settingan seperti ini, tetapi saya belum mendapatkan penonton luar negeri atau view-nya masih sedikit. Ya, butuh proses teman-teman ya. Jadi tetap semangat, proses saja ya, sabar seperti itu. Nanti kalau kalian sudah konsisten untuk mengupload video setiap hari ya, minimal satu, nanti ya kalian akan merasakan hasilnya. Tidak ada yang instan teman-teman, itu semua butuh proses. Makanya ya, banyak sekali YouTuber yang gagal karena mereka baru memulai saja udah menyerah karena mereka sudah mengupload tetapi tetap sepi dan mereka langsung down atau berhenti untuk YouTube. Jadi kegagalan itu adalah bentuk dari awal kesuksesan teman-teman. Sedangkan orang sukses saja itu mengalami kegagalan dulu. Dari kegagalan itulah mereka belajar apa yang harus diubah dan seterusnya. Oke, seperti itu langsung kalian klik aja di bagian simpan ya. Sekarang kita langsung pergi aja ke salah satu channel referensi ini teman-teman. Kemudian ya kita langsung screenshot saja untuk channelnya ini. Supaya nanti GPT paham apa yang kita inginkan. Sekarang kita akan screenshot. Jika sudah kita akan langsung masuk ke website atau aplikasi ChatGPT sebagai andalan kita untuk membuat script. Saya sudah masuk ke aplikasi ChatGPT atau website ChatGPT. Kemudian kita langsung masukkan aja screenshot yang kita tadi screenshot teman-teman. Jika sudah masuk ya, gambar yang sudah kita screenshot, kita tambahkan perintah. Tolong analisis channel ini. Kita langsung kirim saja. Nanti pihak ChatGPT akan memahami apa yang kita inginkan teman-teman. Kemudian nanti jika sudah ada ChatGPT memahaminya, lalu sekarang kita akan langsung tambahkan perintah seperti ini. Buatkan saya 10 judul. Nah, seperti ini. Nanti ChatGPT akan memberikan 10 judul yang akan kita jadikan konten, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kan masih bahasa Inggris ya. Kita bikin seperti ini. Buat versi Indonesia. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti jika udah ada judul yang diberikan, tinggal teman-teman pilih aja yang mana. Nah, ini udah diberikan 10 judul. Nah, sekarang jika nanti kalian sudah memilih judul yang ingin kalian jadikan konten, ya, di sini saya sudah memilih yaitu judul nomor 7, saya masukin di sini. Nah, ini promptnya, nanti kalian bisa tiru aja ya, nanti saya sertakan di kolom komentar. Nah, jika sudah kita klik sebagai ini ya, teman-teman kirim. Nah, nanti pihak ChatGPT akan memberikan script ya, teman-teman, ataupun naskah yang bisa kita buat. Nah, ini ya, narasinya ini, terus adegan promptnya ini ya, teman-teman. Nah, jadi supaya lebih aman, kalian bisa menggunakan suara kalian sendiri di bagian narasinya saja. Tetapi untuk adegan ini kita bisa menggunakan AI, teman-teman. Sekarang kita akan buat satu persatu ya, teman-teman. Di sini kita ambil dulu ya untuk adegan-adegannya, adegan 1, adegan 2, adegan 3 dan seterusnya. Nah, pertama kita akan beralih ke adegan prompt yang pertama. Kita salin aja seperti ini, kita akan membuat gambarnya terlebih dahulu. Kita salin seperti ini, lalu kita akan pergi ke sebuah website. Di sini saya sudah masuk ke sebuah website bernama Leonardo AI, teman-teman. Ya, di sini kalian bisa masuk, cari aja di Chrome ya. Lalu di sini kita langsung pergi ke settingan terlebih dahulu. Untuk promptnya ini ya, atau model presetnya itu tidak usah diubah-ubah. Kemudian di sini kalian bisa pilih desktop 16:9 karena kita ingin membuat video panjang. Ya, seperti itu. Jika sudah kalian bikin settingannya seperti itu, ini kita masukin untuk prompt yang sudah kita salin tadi ya teman-teman, seperti ini kita tempelkan aja di bagian ini supaya nanti adegan ataupun ilustrasinya kita buat di website ini. Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman ya, tinggal kalian download saja yang mana menurut kalian yang bagus ya. Nah, jadi kalian cari aja ilustrasinya ini semuanya dari prompt 1, prompt 2 sampai seterusnya di ChatGPT ini sebagai contoh saja. Nah, jika teman-teman sudah mencari semua gambarnya, sekarang teman-teman tinggal membuat voice overnya aja di bagian narasinya ya. Jadi kalian cari untuk prompt gambar 1, prompt gambar 2 dan seterusnya. Udah kalian cari bahan-bahan ilustrasinya. Sekarang kalian tinggal bikin narasinya saja. Saran saya menggunakan konten kalian dianggap sebagai original, teman-teman. Nah, di sini tadi saya sudah mengambil gambar ini ya. Udah menciptakan gambar prompt 1 ini. Nah, jadi tinggal kita bikin narasinya. Nah, jadi jika kalian sudah mengambil semua gambar-gambarnya, bahan-bahan promptnya ataupun ilustrasinya, ya sekarang kita akan buat ya untuk voice overnya di aplikasi editing. Nah, jadi untuk menciptakan ilustrasi-ilustrasinya ini, teman-teman tinggal cari lagi prompt gambar ini dengan cara tadi, terus jika sudah dapat,
lanjut ke prompt keempat, buat lagi gambarnya seperti itu ya teman-teman seterusnya. Nah, jika teman-teman sudah mengambil gambarnya semua, udah terkumpulkan semua gambarnya, sekarang kita akan membuat narasi. Cara membuat narasi seperti apa? Sekarang kita akan langsung naik aja ke atas di bagian narasi pertama ini ya. Kita langsung screenshot saja teman-teman seperti ini. Nah, kemudian kita langsung pergi ke aplikasi editing. Sekarang sebelum kita ke editingnya, lalu kalian bisa klik aja Google, lalu kalian ketik aja runway seperti ini. Nah, nanti akan muncul di bagian ini, lalu pilih aja bagian ini teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini ya, lalu langsung login saja, get started seperti ini. Nah, jika sudah muncul halaman seperti ini, teman-teman tinggal login aja terlebih dahulu. Yap, jika sudah, lalu klik garis 3 yang ada di atas pojok kiri, lalu pilih generate video seperti ini. Oke, jika sudah, langsung tambahkan aja gambar yang ingin kalian bikin jadi video ya. Teman-teman, klik seperti ini, pilih gambar yang ingin kalian masukin. Kita masukkan gambar yang sudah kita ambil dari Leonardo AI. Nah, di sini tinggal teman-teman tunggu saja sampai prosesnya selesai. Sekarang kita generate videonya seperti ini. Nah, di sini kita tunggu saja beberapa saat, nanti hasilnya akan kelihatan di sini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini udah jadi videonya ya, gambar tadi udah kita ubah menjadi video. Kemudian kita langsung download saja. Nah, ini sebagai contoh saja, kita langsung edit saja. Ini sudah saya masukkan semua bahan-bahannya, ini sebagai contoh teman-teman ya. Lalu kita langsung klik overlay, lalu kita masukin screenshot narasi yang sudah kita ambil dari ChatGPT. Nah, misalnya ini teman-teman kita perbesar saja, kita ambil bagian narasinya saja, kita perpanjang seperti ini, lalu kita gunakan voiceover kita sendiri, lalu pilih audio, lalu pilih rekam seperti ini, lalu rekam dan baca bagian narasinya saja teman-teman. Jika sudah teman-teman ya, ini udah saya voiceover kan, lalu kita sesuaikan durasi voiceover sama isi videonya teman-teman. Nah, ini isi videonya, durasi videonya dikit ya, kita duplikat saja seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagian ini kita hapus saja. Lalu kalian ulang-ulangi teman-teman cara ini untuk membuat voiceovernya. Tinggal kalian screenshot lagi nanti di bagian narasi di ChatGPT. Lalu kalian rekam di sini sesuai dengan ilustrasinya ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk cara editnya teman-teman. Nanti kalian bisa edit sesuai dengan kemampuan kalian sendiri, sesuai keinginan kalian ya. Jadi seperti itu, tinggal kalian buat saja voiceovernya dengan cara-cara tadi, ulang-ulangi aja narasi 1, narasi 2 dan seterusnya. Cara rekamnya seperti ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kamu punya mimpi besar jadi orang sukses, hidup bebas, bahagia orang tua, tapi tanpa sadar ada satu kebiasaan kecil yang diam-diam ngebunuh semua itu. Besok aja deh, nanti juga sempat. Kalimat itu muncul sekali, dua kali, sampai akhirnya jadi gaya hidup. Tanpa kamu sadar, waktu jalan terus, mimpimu tetap di tempat.